kali ini saya bawa. Jadi akan saya perlihatkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, mohon bisa dibacakan. Ini adalah sebuah kitab. Di sini ada tulisan begini Ustaz, tidak untuk diperdagangkan, dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND. Di sini ada ayat, ada catatan kaki. Nah, ayat yang akan saya tunjukkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ini adalah yang dianggap satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas, ya, Trinitas. Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwa saudara kita di kalangan Kristen itu akidahnya dengan konsep ketuhanannya itu menceritakan tentang Trinitas. Ayatnya ada di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 saat ini. Bisa tolong bacain. 1 Yohanes. Jadi di dalam perjanjian baru itu ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Dan 14 surat Paulus sebagai pengetahuan. Di pasal 1 Yohanes ayat 4 dan 5, 1 Yohanes 1 pasal Yohanes 5 pasal 5 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas karena apa? Menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Ya. dan ketiganya satu. Ya. Ya. Ayat lain tidak ada yang menyebutkan dan ketiganya satu. Ada catatan kaki Ustaz di bawah ini. Bagian ayat ini, silakan Ustaz. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ada. Pasti tidak asli Ustaz. Pasti tidak asli. Mata udah. Boleh diulang Ustaz? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. tidak asli, kata lainnya apa Ustaz? Bukan saya yang ngomong ya. Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SVD, Uskup Agung ND. Sini ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya, versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh ini percetakan Arnoldus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu. Istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama.
Ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini, baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci.